Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu topik bahasan yang ada di mata kuliah Bisnis Proses Fundamental, yaitu database konsep. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mas Agung Nugroho, kemudian saya sendiri, Doni Aulia Nandika, Mas Firman Fadilah, Mas Gilang Sasmito, dan Mbak Gea Aldila Ayu. Kemudian topik bahasan apa yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini? Yang pertama terkait konsep database yang berisi tentang penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan keuntungan menggunakan database. Yang kedua yaitu pemodelan proses bisnis. Akan dijelaskan terkait jenis-jenis pemodelan proses bisnis. Yang ketiga DBMS, pengertian DBMS dan contoh-contoh DBMS. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama, yaitu konsep database. Apa itu database? Menurut Gordon C. Everest, database adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang bersifat mekanis, terbagi atau share, terdefinisi secara formal dan juga terkontrol. Pengontrolan tersebut terpusat pada suatu organisasi. Kemudian pengertian lain, yaitu database merupakan kumpulan file data yang saling terkait dan terkoordinir secara terpusat, yang disimpan dengan redundansi data sekecil mungkin. Lalu, mengapa database digunakan untuk pengembangan proses bisnis? Tujuan utama penggunaan database yaitu untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang ingin dicari. Kemudian, kelebihan menggunakan database. Yang pertama terkait dengan integrasi data. Data-data yang tersimpan di dalam database dapat diakses oleh banyak aplikasi. Yang kedua, berbagi data. Data-data yang tersimpan di dalam database dapat digunakan oleh banyak pengguna. Yang ketiga, meminimalkan redundansi. Penggunaan database mampu mengurangi redundansi data dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang keempat, kemandirian data. Data-data di dalam database dapat diubah tanpa mengubah data yang lain, sehingga dapat mempermudah tugas developer. Untuk selanjutnya adalah untuk pemodelan proses bisnis. Untuk pemodelan proses bisnis ini, untuk bisnis proses manajemen life cycle ini sendiri dimulai dengan desain, yaitu atau perancangan. Satunya adalah model, yang ketiga ini eksekusi, yang keempat ini adalah pemantauan atau monitor, yang kelima ini optimize. Terus bagaimana konsep database dapat membentuk suatu proses bisnis? Data-data yang disimpan dalam database sudah terstruktur dan memiliki hierarki dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan bisnis yang sedang dijalankan. Jenis pemodelan proses bisnis ini sendiri terdapat menjadi dua, yaitu ERD dan REA. Untuk yang ERD, yaitu merupakan Entity Relational Diagram, model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Sedangkan REA merupakan sebuah model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berdasarkan tiga entitas penting. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ERD. ERD ini diciptakan oleh Peter Sen dan dipublikasikan dalam sebuah paper pada tahun 1976. Penggambaran entitas dalam notasi ini direpresentasikan dengan kotak yang terhubung dengan satu atau lebih atribut yang diwakili dengan simbol elips. Hubungan antara entitas diwakili oleh garis dan diamond. Nah, berikut ini adalah untuk beberapa simbol dan keterangan untuk setiap entitasnya. Mungkin nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya ini adalah untuk tujuan dan manfaat ERD. Untuk tujuan dan manfaat ERD ini tersendiri kita bagi menjadi dua, yaitu memudahkan penyajian rancangan database sehingga mudah dipelajari atau dimengerti, bukan hanya untuk pihak lain yang berkepentingan namun juga perancangan sendiri. Yang kedua ini adalah untuk memudahkan perancangan database tersebut dalam membuat perubahan di dalam database ataupun troubleshooting. Nah, ini berikut adalah notasi ERD dan penjelasannya. Yang pertama ini ada entitas.
yaitu diwakilkan dengan simbol persegi panjang, yaitu merupakan kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Selanjutnya ini adalah ada notasi relasi yang disimbolkan dengan diamond atau belah ketupat, yaitu merupakan menunjukkan hubungan yang terdiri antara sejumlah entitas. Selanjutnya di sini ada atribut yang diwakili atau disimbolkan dengan elips, merupakan karakteristik dari entitas yang menjelaskan detail tentang entitas itu. Yang terakhir ini ada garis, yaitu sebagai penghubungan antar entitas, relasi, dan atribut. Selanjutnya, bagaimana sih cara pembuatan pemodelan bisnis dengan ERD? Yaitu ada beberapa tahap, kita bagi menjadi 4 tahap, yaitu melakukan identifikasi entitas, selanjutnya itu melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi atau hubungan entitas, yang ketiga ini ada tambahkan atribut, dan yang terakhir ini mengisi diagram ERD secara keseluruhan. Berikutnya adalah sebuah contoh ERD untuk bisnis peminjaman CD atau DVD film. Yaitu di sini untuk entitasnya tersendiri ada transaksi, dan untuk relationalnya ada member dan CD atau DVD film, dan untuk beberapa ada nomor member, nama, pembayaran, ada alamat, tanggal kembalian, tanggal peminjaman, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam model REA. Model REA merupakan model data yang digunakan untuk mendesain database secara konseptual dengan cara mengidentifikasikan entitas apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam database dan menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut. Dalam model REA, kita mengenal ada 3 entitas, yaitu resource, event, dan agen. Entitas resource merupakan hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Kemudian, entitas event merupakan berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Kemudian, ada entitas agen, yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian, dalam buat diagram terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menentukan event atau kejadian yang terjadi, kemudian mengidentifikasi resource dan agen, dan kemudian menentukan kardinalitas hubungan antar event. Untuk tahapan pertama, yaitu identifikasi event, ini bertujuan untuk mengetahui setiap kejadian yang terjadi pada suatu proses bisnis. Syarat dalam mengidentifikasi event yaitu setiap event harus berhubungan dengan event lainnya, minimal 1. Di sini kita menggunakan contoh event yang terjadi pada siklus pemasukan, di mana tahapan pertama yaitu memeriksa stok, kemudian menerima pesanan, kemudian berhubungan dengan mengirimkan barang, dan menerima pembayaran. Kemudian tahapan kedua yaitu identifikasi resource dan agen. Identifikasi resource bertujuan mendata sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Masing-masing event setidaknya berhubungan satu resource seperti kejadian ekonomi yang berimpact pada sumber daya. Di sini kita lihat bahwa resource inventory berhubungan dengan 3 event, yaitu memeriksa stok, menerima pesanan, dan mengirimkan barang. Sementara resource cash atau pendapatan yaitu berhubungan dengan menerima pembayaran. Kemudian identifikasi agen bertujuan untuk menjaga akuntabilitas internal dan eksternal perusahaan. Dalam diagram REA, setidaknya event berhubungan dengan 2 agen. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menentukan kardinalitas. Tujuan dari menentukan kardinalitas yaitu menjelaskan sifat dari sebuah hubungan database yang mengidentifikasikan jumlah keterjadian satu entitas yang mungkin diasosiasikan dengan sebuah peristiwa tunggal dan entitas lain. Dalam menentukan kardinalitas, kita menggunakan notasi yang mengartikan hubungan dari antar event. Hubungan antar event ini bisa terjadi one to many to many, atau one to one. Bagian 3, DBMS. Pengertian DBMS dan contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan DBMS? Serta tools atau software apa saja yang digunakan untuk membuat database? DBMS atau Database Management System
adalah perangkat lunak yang berinteraksi dengan program aplikasi pengguna dan basis data. DBMS ini juga dapat membantu pengolahan data dalam jumlah yang besar, sehingga data tersebut lebih terorganisasi dengan baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada DBMS Tools. Yang pertama, MySQL. Merupakan salah satu aplikasi umum yang paling banyak digunakan. Selain itu, banyak digunakan oleh perorangan, sekolah, kampus, dan instansi lainnya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah digunakan dan terkenal sebagai open source. Kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk keperluan database dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada PostgreSQL. Postgre merupakan aplikasi yang mendapat dukungan langsung dari lisensi Berkeley Software Distribution. Kelebihan dari aplikasi Postgre yaitu fitur tersedia dalam jumlah yang banyak, dapat menyimpan data berupa objek geometrik. Kekurangannya yaitu belum mendukung selectable stored procedures seperti Firebird dan table file tidak rapi. Yang ketiga ada MariaDB. Merupakan aplikasi database yang dibuat untuk memanage data menjadi lebih terstruktur. MariaDB dibuat karena sistem MySQL mengalami akuisisi oleh perusahaan Oracle, sehingga membuat penggunaan MySQL menjadi terbatas karena telah memiliki lisensi resmi. Keunggulan atau kelebihan dari aplikasi ini yaitu aplikasi database yang cepat, open source, dan multi-user. Kekurangannya hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Selanjutnya ada SQL Server. Software jenis relational DB yang sering digunakan. Software ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft sehingga cukup scalable, namun tetap memperhatikan hardware dan software yang digunakan apabila mengakses database jenis ini. Kelebihan dari SQL Server yaitu terdapat fitur restore dan recovery data dan kemampuan untuk membuat data cluster. Kekurangannya hanya bisa digunakan untuk operating system Windows. Selanjutnya ada Oracle, yaitu merupakan aplikasi database yang sudah ada sejak 1977. Oracle menyediakan berbagai fitur lengkap dibandingkan aplikasi lainnya. Kelebihannya yaitu multi-platform dan pengolahan data yang tepat dan cepat. Kekurangannya, spesifikasi hardware harus tinggi dan hanya untuk perusahaan besar. Selanjutnya ada Microsoft Access, merupakan aplikasi buatan Microsoft yang biasa digunakan oleh perusahaan kecil sampai dengan menengah. Kelebihannya yaitu dapat menyimpan database dalam jumlah besar, kompatibel dalam pemrograman database SQL, serta kekurangannya tidak ada data store dan hanya ditujukan pada pengguna lokal dan skala jaringan kecil. Yang terakhir, MongoDB. Merupakan salah satu database NoSQL yang menawarkan fitur high performance, high availability, dan automatic scaling. Kelebihan dari MongoDB ini adalah sistem penyimpanan data menggunakan dokumen terstruktur dan struktur table dibuat secara otomatis. Kekurangannya adalah fleksibilitas query dan hosting support. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari topik saat ini yaitu database. Desain database membutuhkan permodelan database dan membuat tabel-tabel yang dapat mempresentasikan setiap entitas internal dan eksternal yang penting bagi organisasi. Model bisnis dalam suatu perusahaan dapat dibuat dengan mengkombinasikan seluruh bagian dalam bisnis dengan menggunakan diagram ER atau Entity Relation. Pemodelan akuntansi REA atau Resource Event Agents merupakan cara dalam melakukan pemodelan data dalam sistem informasi. REA dibuat berdasarkan proses pertukaran dalam resource
event, dan agen yang terlibat. REA menggunakan event dalam pemodelan dibandingkan sistem tradisional yang menggunakan jurnal umum, buku besar, dan debit atau kredit. Bagaimanapun, REA memiliki kapasitas lebih besar dalam menyimpan data finansial maupun non-finansial dibanding dengan sistem database tradisional. Untuk DBMS sendiri adalah perangkat lunak yang berinteraksi dengan program aplikasi penggunaan dan basis data. Karakteristik DBMS antara lain adalah DBMS memungkinkan entitas dan hubungan di antara mereka untuk membentuk tabel. DBMS mengikuti konsep ACID atau Atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. DBMS mendukung lingkungan multi-user yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan memanipulasi data secara paralel. Sekian untuk kesimpulan dan presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Selamat sampai jumpa.